Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentu sehat ya. Tetap semangat ya. Dalam pembelajaran pagi hari ini, Busi akan menjelaskan tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi pembelajaran pertama. Tetap semangat. Lanjut berikutnya. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, ini gambar kegunaan dari peran dari energi matahari, yaitu untuk diperlukan tumbuhan, bisa digunakan untuk fotosintesis, kemudian digunakan manusia, ini ya, dari hasil fotosintesis tersebut digunakan manusia untuk bernafas, kemudian dari energi matahari digunakan untuk menjemur baju, kemudian anak bayi mungkin berjemur agar mendapatkan vitamin D. Nah, itu sedikit tentang kegunaan dari matahari. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi, sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, itu juga termasuk peran dari matahari, yaitu yang dipancarkan adalah panas dan cahayanya. Cahayanya untuk menerangi agar kita bisa melihat seisi bumi ini, dan panasnya juga mengakibatkan adanya kehidupan di bumi ini. Jadi kita bisa beraktivitas menggunakan panas matahari tersebut. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Jadi, karena matahari, bumi ini berputar pada porosnya dan berputar mengelilingi matahari. Namun kita tidak terasa ya kalau bumi itu berputar, sehingga terjadi siang dan malam. Kita tidak terasa karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang berikutnya, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ya, bentuk bumi ini tidak langsung lurus-lurus, tidak, namun miring. Saat mengelilingi matahari, dia miring. Dan di belahan bumi utara selatan mengalami 4 musim. Nah, kita di mana? Kita di Indonesia terletak di garis khatulistiwa, di tengah bumi. Sehingga kita hanya mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim panas. Berikutnya, peran pada siklus atau perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Nah, ini pada siklus air. Lalu siklus air. Siklus air yaitu ini ya, dari air mungkin air danau, air laut, air sumur, ini menguap. Karena panasnya matahari menguap. Kemudian naik menjadi awan, kemudian awan tersebut menjadi hujan. Nah, itu siklus air. Sehingga air di bumi ini tidak akan habis karena terjadinya siklus air. Berikutnya,
berperan pada proses terjadinya awan. Tadi sudah ya. Sehingga terjadi hujan yang membasahi daratan, hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya, ya. Seperti air mungkin di sumur lah. Air tanah yaitu air sumur bisa dimanfaatkan kita untuk mandi, cuci piring, cuci baju, ya, dan lain sebagainya. Yang kelima, berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, apa itu tadi fotosintesis? Fotosintesis adalah proses memasakkan makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun dengan bantuan cahaya matahari, sehingga tumbuhan itu bisa bertahan dan membuat cadangan makanan. Oh, cadangan makanan, iya, tumbuhan memiliki cadangan makanan. Misalnya, tumbuhan singkong, dia memiliki cadangan makanan di akar. Kita bisa memanfaatkan makanan singkong ya, bisa menyimpan cadangannya di makanan di daun. Kita bisa menikmati daun itu sebagai olahan makanan. Kemudian tebu menyimpan cadangan makanan di mana? Di batangnya, sehingga kita bisa memakan atau menikmati batang tebu yang rasanya sangat manis. Lagi contoh, pisang menyimpan cadangan makan di mana? Di buah, sehingga kita bisa menikmati buah pisang. Berikutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Nah, panas matahari pada siklus air bisa menjelaskan ya tentang air laut menguap. Nah, tapi ini bukan siklus air, namun digunakan untuk pembuatan garam. Jadi air laut dialirkan pada petak-petak ya, atau tambak di sana. Tambaknya bukan pada tambak bandeng, tapi tambak untuk pembuatan garam. Air laut dialirkan ke sana, kemudian ditunggu sampai menguap dan mengkristal, membentuk garam laut, sehingga bisa dimanfaatkan, dijual, dan kita bisa menikmatinya. Itu juga peran dari matahari. Berikutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Ini panel surya ya. Kegunaannya yaitu tadi menyerap cahaya matahari, ada alatnya sendiri ya. Alatnya itu menyerap cahaya matahari pada siang hari, kemudian pada malam harinya diubah menjadi energi listrik. Jadi tidak perlu menggunakan listrik yang kita sering gunakan, namun mengandalkan dari cahaya matahari, panas matahari tersebut ya, panel surya. Lanjutnya, yaitu cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Jadi, maka pada siang hari atau pagi hari, yaitu ketika mungkin jam 8 pagi atau jam 7 pagi, kita jalan-jalan, kita di tempat yang agak panas, kena sinar matahari, itu bagus. Karena tubuh kita bisa mendapatkan vitamin D. Vitamin D itu bagus untuk tulang. Jadi tidak mudah sakit tulangnya.
Nanti kalau tua bisa terjadi osteoporosis. Ya. Jadi pada siang hari bagus untuk berjemur ya. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Apa ya? Iya, tadi energi matahari. Nah, ini kita melakukan percobaan ya. Nanti kalian bisa mencobanya ya sebagai praktikum tugas IPA ya. 1. Basahi 2 helai sapu tangan. Jadi kamu memiliki 2 sapu tangan ya. Kemudian 2 lembar tisu, 2 lembar kertas ya. Dibasahi semua ya. Kemudian jemur sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat yang panas. Sedangkan sisanya diletakkan yang tempat yang teduh. Kemudian kita amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ini ya, tabel diisi, nanti dipraktekkan apa yang akan terjadi dari beberapa praktikum ini. Oke, kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, ini biji energi ya, ini contoh gambar dari tanaman jagung. Ini menyimpan cadangan makan di mana? Kalau jagung ini menyimpan cadangan makan di biji. Kita bisa menikmati jagung ini ya, buah jagung, bukan buahnya tapi yang dimakan adalah bijinya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Apa saja manfaat jagung ini? Ada gambar ini bisa dipakai untuk jagung bakar. Kemudian bisa mungkin di sayur bening ya. Terus kemudian bagi rakyat Maluku sebagai sumber makan karbohidrat. Karena di daerah Maluku makan pokoknya tidak nasi, namun yaitu apa? Jagung ya. Kemarin kan sudah banyak ceritanya ya tentang di Indonesia bagian timur ya. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lain yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam
banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa ya bedanya ya? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu selalu ada terus. Kalau tidak dapat diperbarui, kita gunakan terus-menerus, jumlahnya akan semakin habis. Ya, sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya yang tadi ya, yang sumber daya alam dapat diperbarui itu selalu ada dan ada walaupun kita menggunakan setiap hari. Misalnya ini tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kita gunakan terus-menerus. Tumbuhan kita tebang atau kita gunakan untuk sayur mayur, kita gunakan terus-menerus, tidak akan habis. Hewan kita potong, kemudian sebagai lauk. Namun tetap ada. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berikutnya, sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat melimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama, yaitu berjuta-juta tahun ya. Oleh sebab itu, kita harus berhemat menggunakan sumber daya alam ini. Minyak bumi itu terbentuk dari mana toh? Minyak bumi ini terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang ada di laut yang mati berjuta-juta tahun, tertimbun sangat lama, bisa menghasilkan minyak bumi. Terbentuknya lama sekali. Kalau kita boros menggunakannya, maka jumlahnya akan habis. Anak cucu kita tidak bisa menikmatinya kalau kita boros ya. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Ya, Indonesia merupakan kepulauan karena banyak pulau di Indonesia. Ratusan pulau di Indonesia ya. Pulau besarnya 5, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau Bali, Nusa Tenggara itu termasuk pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil banyak sekali ya di Indonesia. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu tadi ya, minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya.
Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia terkenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Karena Indonesia itu daerahnya, pulaunya itu lebih kecil ya, lebih luas daerah lautannya Indonesia, yaitu 3:1 ya. Dari wilayah perairan Indonesia sangat luas sekali. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan jumlah ribuan jenis di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi dan dialihfungsikan sebagai perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Ya, dulu di Indonesia itu, terutama di Pulau Kalimantan itu banyak hutan ya, hutan tropis ya. Hutan tropis itu berbagai jenis tumbuhannya. Namun karena daerah Kalimantan, daerah Malaysia itu banyak perkebunan sawit. Karena perkebunan sawit itu omsetnya sangat banyak, pendapatannya, pemasukannya sangat banyak, sehingga orang-orang lebih memilih untuk menebang hutan tersebut untuk perkebunan sawit. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Nah, tadi kita sudah simak pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Sudah paham anak-anak ya? Tetap semangat ya. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.